Enggak ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berkumpul yang pertama untuk peluncuran buku putih. Yang kedua, membicarakan kesefahaman menuju persatuan. Dua acara ini sebenarnya menyatu. Tidak bisa ada persatuan kalau tidak ada kesefahaman. Tidak bisa ada kesefahaman kalau kita tidak memahami diri kita dan memahami pihak lain. Buku putih itu upaya untuk memperkenalkan agar difahami siapa Syiah itu. Tetapi memahami Syiah saja tidak cukup untuk terwujudnya kesefahaman kalau pihak yang di luar Syiah tidak memahami dirinya. Karena itu kesepahaman perlu. Boleh jadi sebab utama dari apa yang terjadi dalam masyarakat Islam di dunia dan apa yang terjadi di Indonesia itu sebabnya adalah kesalahpahaman. Kalau kita persempit, kesalahpahaman sementara orang-orang Syiah terhadap mazhab mereka dan kesalahpahaman orang-orang Sunni terhadap mazhab mereka. Mari saya berusaha memperjelas persoalan. Tidak dimungkiri oleh siapapun bahwa Syiah itu atau yang dinamai Syiah itu banyak kelompoknya. Sehingga kalau ada pendapat dari satu kelompok Syiah yang dinisbahkan kepada kelompok lain, maka di sini bisa timbul kesalahpahaman. Satu contoh, ada Syiah Ismailiyah yang ada sekarang, ada Syiah Zaidiyah yang ada sekarang, banyak di Yaman, ada Syiah Ja'fariyah
yang ada sekarang. Ada perbedaan-perbedaan antar mereka sekarang ini. Dulu ada Syiah Al-Khattabiyah. Ada Syiah Al-Qaramitah. Ada Syiah bermacam-macam, puluhan. Kalau Anda mengambil pendapat Syiah, katakanlah Al-Qaramitah atau Al-Khattabiyah, lalu Anda nisbahkan kepada Al-Ja'fariyah, terjadi kesalahpahaman. Dan Anda menzalimi salah satu dari kelompok itu. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada Syiah yang sesat. Tidak bisa dimungkiri. Bahkan ada kelompok Syiah yang menyesatkan kelompok Syiah yang lain. Salah satu keluhan adalah Anda mengambil pendapat satu kelompok, kemudian menyangka bahwa itu adalah kelompok yang lain, lalu atas dasarnya Anda menyesatkan kelompok yang lain. Ini karena tidak faham. Saya lihat di sisi sunnah pun begitu. Semua sepakat bahwa jangan mudah mengkafirkan orang lain. Itu di sunnah begitu. Imam Ghazali berkata, kalau seandainya Anda mendengar kalimat yang diucapkan oleh seseorang, 99% diantaranya menunjukkan bahwa yang bersangkutan kafir, masih ada 1% yang memungkinkan dia dinilai beriman, maka jangan kafirkan dia. Itu di sunnah. Karena membiarkan hidup 1000 orang yang kafir, itu kesalahannya lebih ringan daripada membunuh karir seorang muslim. Tapi kan ini banyak yang tidak tahu ini kan. Jadi tidak mengerti dirinya. Bisa jadi tidak mengerti dirinya, tidak mengerti orang lain, terjadilah cekcok. Itu yang pertama. Saya khawatir nanti ini buku namanya apa ini? Buku yang dibagikan, buku putih ini. Syiah, nanti muncul lagi itu. Ini Syiah yang mana nih? Ya kan? Yang kedua yang saya ingin garis bawahi dalam konteks kita mencari atau menuju ke persatuan itu. Ada perkembangan pemikiran. Ada perkembangan pemikiran. Karena pemikiran apapun termasuk pemikiran keagamaan dipengaruhi oleh banyak faktor. Bisa perkembangan ilmu, bisa kemaslahatan, bisa kecenderungan seseorang, bermacam-macam faktor. Sehingga semua mazhab apapun, mazhab pemikiran apapun, pasti telah terjadi perubahan-perubahan sedikit atau banyak menyangkut pendapat-pendapatnya. Pasti itu.
Pendapat Darwin sudah diubah oleh pendapat Darwinisme yang baru. Berkembang. Pendapat Syafi'i, jangankan dengan orang lain, dengan dirinya yang ada ketika dia di Irak sudah berbeda dengan ketika dia di Mesir. Ada perkembangan. Salaf begitu juga. Banyak salafiyah yang sekarang itu berbeda pandangannya dengan pendapat salafi Imam Ahmad ibn Hanbal. Ada perkembangan. Kemaslahatan umat Islam mengantar sebagian tokoh-tokohnya untuk melakukan pendekatan-pendekatan berdasar pemikiran dan pertimbangan-pertimbangan baru. Kalau tidak, itu adalah orang-orang yang terlambat lahir. Saya ada menulis itu Sunnah dan Syiah bergandengan tangan, dibantah oleh satu pesantren. Saya lihat-lihat, kalau saya bantah, saya terlambat lahir. Karena mereka masih merujuk kepada pendapat-pendapat lama yang boleh jadi tidak bersumber dari apa yang diuraikan sekarang ini. Tapi coba merujuk. Saya pernah bertanya kepada ulama-ulama Syiah kontemporer. Adakah perkembangan itu? Jelas ada. Ada perkembangan itu. Misalnya, coba baca tulisan Imam Khomeini menyangkut taqiyah. Itu beda sekali dengan pendapat. Ada perkembangan dong. Coba baca pendapat yang berkaitan dengan izin untuk mengangkat senjata terhadap penguasa. Dulu tidak ada izin itu. Tidak boleh sampai datang imam. Ada perkembangan pemikiran. Sehingga kalau orang ingin merujuk kepada suatu mazhab dengan melihat pendapat-pendapat yang lama tanpa mempertimbangkan pendapat baru, itu salah paham namanya. Ya kan? Yang ketiga, kita harus membedakan antara pendapat intelektual ulama cendekiawan dengan pendapat orang awam. Itu harus dibedakan. Kata guru saya, Syekh Abdul Halim Mahmud, ada bukunya At-Tafkirul Falsafi fil Islam. Beliau berkata, kita tidak bisa menilai orang-orang Perancis itu dan pemikiran-pemikirannya dengan memperhatikan orang-orang di desa-desa Perancis yang bodoh. Tidak bisa dong. Itu kita tidak bisa menggambarkan, kata Syekh Abdul Halim Mahmud, menggambarkan pemikiran orang-orang Mesir yang masih telanjang kaki, padahal ada cendekiawan-cendekiawannya yang begitu hebat pemikirannya. Nah, kesalahan kita lagi di sini, kesalahpahaman di sini. Seringkali kita mengukur pendapat suatu kelompok tidak merujuk kepada pendapat ulama-ulamanya. Bisa jadi di Sunni, bisa jadi di Syiah. Tidak mungkin ada kesepahaman kalau seperti itu halnya.
Rujuklah, itu sebabnya bagus. Rujuklah kepada pendapat ulama kelompok yang muktabar. Jangan merujuk kepada kelompok apapun namanya yang sebenarnya tidak diakui dia sebagai ulama. Dan itu banyak. Bukan hanya di Syiah, di Sunni pun banyak. Saya ingin memberi contoh di Sunni yang saya banyak pelajari. Bagaimana pendapat ulama-ulama hadis menyangkut Imam Ghazali dalam bidang hadis. Katakan tidak ngerti hadis, Imam Ghazali ini. Bagaimana pendapat ulama-ulama tentang Imam Sayuti? Kata Syekh Muhammad Rashid Ridha, itu orang pengumpul kayu di malam hari. Hatibul Lail. Jadi semua itu bisa jadi, apalagi sekarang kita. Ada, sudah jadi kiai kan. Padahal itu sebabnya. Ada seorang penulis besar di Mesir, almarhum Abdul Qadir Audah, menyatakan problema umat kita adalah agama ini al-Islam baina jahli abnaihi wa ajzi ulamaihi. Islam berada di tengah-tengah kebodohan umatnya dan ketidakmampuan ulamanya. Itu kita. Sekali lagi, ada orang-orang kita, termasuk saya. Pak Quraisy itu Syiah. Saya katakan tidak. Saya bukannya berkata bahwa saya bukan Syiah madhaban karena saya anggap Syiah sesat. Tidak. Karena saya fahami siapa yang dimaksud dengan Syiah. Syekh Abdul Halim Mahmud, beliau itu guru saya. Saya sangat akrab dengan beliau. Beliau berkata begini, mari kita lihat. Jangan beranggapan bahwa seorang yang berpendapat bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib afdal, lebih utama dari Sayyidina Abu Bakar, Umar dan Utsman. Jangan berkata bahwa orang yang berpendapat demikian Syiah. Karena kita lihat tulis Syekh Abdul Halim Mahmud. Karena sejarah menunjukkan ada kelompok Mu'tazilah yang di Baghdad itu berbeda dalam sikapnya terhadap Sayyidina Ali dengan kelompok Mu'tazilah yang di Basrah. Yang di Basrah itu menilai bahwa Sayyidina Ali afdal dari Sayyidina Abu Bakar, Umar dan Utsman. Tetapi mereka bukan Syiah, bahkan mereka memusuhi Syiah. Jadi ini kita, saya khawatir itu yang terjadi di Indonesia ini Syiah bukan Syiah. Itu bukan Syiah. Karena kita tidak paham, kita kan mau kesepahaman nih. Fahami dulu diri Anda. Satu contoh lagi. Satu contoh lagi. Siapa yang dinamai kafir? Ada diskusi di kalangan ulama Syiah antara mazhab Abu Hanifah dan mazhab Syafi'i. Atau bahkan antara Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah berkata yang tidak salat kafir. Bagus. Imam Syafi'i berkata tidak, dia tidak kafir. Enggak, dia kafir. Lah.
Imam Syafi'i bertanya, bagaimana caranya orang yang tidak salat ini, karena Anda katakan dia kafir, bagaimana caranya supaya dia masuk Islam lagi? Dijawab oleh Imam Abu Hanifah, dia ucapkan 2 kalimat syahadat. Terus kata Syafi'i, lah ini dia tidak pernah tinggalkan 2 kalimat syahadat. Kenapa Anda suruh lagi dia mengucapkan? Jadi itu bukan kafir, itu muslim yang berdosa. Kita semua yang mengaku muslim, bahkan orang kafir pun dalam konteks menghadapi umat Islam tidak jarang merujuk kepada Al-Quran. Tidak jarang. Muslim semua merujuk kepada Al-Quran. Tapi tahukah saudara bahwa salah satu sebab perbedaan antara umat Islam adalah Al-Quran? Yang menjadikan kita beda itu Al-Quran. Syafi'i merujuk ke Al-Quran. Abu Hanifah merujuk kepada Al-Quran. Imam Ja'far merujuk kepada Al-Quran. Imam Zaid merujuk kepada... Semua ini merujuk kepada Al-Quran. Tapi berbeda. Karena memang sedikit sekali kesimpulan-kesimpulan yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah itu yang pasti begitu. Lainnya itu kemungkinan. Kenapa kemungkinan? Kata Imam Asy-Syatibi yang Sunni Maliki itu ada 10 sebabnya. Ini kata dari Al-Quran, ini kata. Arti hakiki atau arti majazi? Yang berarti hakiki sudah beda dengan yang berkata majazi. Allah punya tangan. Yadullahi fauqa aydihim. Ada tangan Tuhan, tapi beda dengan tangan makhluk, itu kata ini. Yang berkata tidak, ini metafor. Sudah beda kita. Ada sebab perbedaan lagi. Rujukan kepada bahasa. Al-Masih, apa artinya Al-Masih? Apa dia terambil dari masaha mengusap atau dari saha berkeliling? Sudah beda. Ada persoalan i'rab. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum atau wa arjulakum. Sudah beda lagi. Dua-dua merujuk kepada Al-Quran. Ada sisipan. Orang yang musafir itu boleh puasa atau tidak? Tidak boleh. Bagus, itu pendapat Syiah, Ja'fariyah. Tapi Sunni, kenapa? Dua-dua merujuk ke Al-Quran dan Sunnah. Wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Sunni dia sisipkan karena dia mengukuhkan hadis. Man kana minkum maridan aw ala safarin walam yasum. Dalam kurung. Semua merujuk dan itu kemungkinan. Banyak sekali faktor. Hadis begitu juga. Ini riwayat Bukhari. Ada perawi-perawi Bukhari yang dianggap tidak cukup kuat oleh Imam Muslim. Kalau kita mau ambil semua ini lantas merujuk, oh itu mazhab ini begini. Tidak. Demikian juga di Syiah kan. Tidak semua apa yang di Al-Kafi menurut ulama Syiah itu sahih. Sebagaimana ulama Sunnah berkata, tidak semua, jangankan yang di riwayat Ahmad, dalam sahih Muslim pun ada yang tidak sahih oleh sementara ulama Muslim, ulama Sunni. Yang penting dalam konteks kesepahaman ini kita bersatu dalam akidah. Dan ketika kita bersatu dalam akidah, tidak harus rumusannya persis sama.
Tapi yang penting kandungannya sama. Ya kan? Itu Syekh Muhammad Abduh berkata, rukun iman itu yang penting 2. Percaya pada Allah dan hari kemudian. Tapi dalam rinciannya dia katakan, kalau saya percaya pada hari kemudian, tentu uraian tentang hari kemudian tidak bisa diketahui oleh akal saya. Itu saya ketahui melalui Rasul. Kalau begitu saya harus percaya Rasul. Rasul tidak mungkin mengungkapkannya itu melalui nalarnya, tetapi pasti dia disampaikan oleh malaikat. Kalau begitu saya harus percaya pada malaikat. Begitu seterusnya. Kita tidak terikat dengan rumusan, kita terikat dengan kandungan apa yang dirumuskan itu. Itu baru kita sepaham. Tapi kalau Anda mau persis sepaham redaksinya, itu tidak mungkin. Nah, kalau kesepahaman ini sudah terjadi, itu mudah. Apalagi kalau kita merujuk ke ulama-ulama kita sekarang, baik yang Sunni maupun Syiah. Itu sebabnya dalam semua konferensi, pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh berbagai ulama, mereka sepakat. Sepakat mereka. Sejak tahun 61 di Mesir, sudah terbit apa yang dinamai dulu, pertama terbitnya Mausu'at Jamal Abdul Nasir Al-Fiqhiyah. Ada 8 mazhab yang masuk di situ. 4 mazhab Sunni yang terkenal, Malik, Syafi'i, Hambali, Abu Hanifah, Ahmad ibn Hanbal. Baru masuk Syiah Ja'fariyah, Al-Ibadiyah, Az-Zahiriyah, apalagi 1. Nah, itu. 8 orang udah sepakat sejak dulu. Kalau ulamanya yang benar ya. Tapi ulamanya yang gagal, itu yang menghembus-hembuskan. Saya kira itu yang dapat, saya tidak ingin berpanjang-panjang. Sekali lagi, semua pihak harus kembali kepada kesepakatan-kesepakatan yang selama ini sudah sangat baik diambil. Ada kesepakatan di Turki, ada kesepakatan di Saudi Arabia, ada kesepakatan di Qatar. Semuanya itu merujuk ke sana, dan kita harus mampu untuk menjelaskan kepada masyarakat kita, apalagi kepada orang-orang awam, bahwa sebenarnya kita bersaudara, tidak perlu ada saling tegang. Sorga terlalu luas sehingga tidak perlu hanya memonopoli sorga untuk diri saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.